Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi bersama aku di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tambah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat dan sukses selalu ya buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan kali ini saya mau bikin dua resep kue tradisional. Dan resep pertama kita akan bikin kue tradisional sentiling ubi jalar ya teman-teman. Cara buatnya ini sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat ide jualan juga. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 300 gram ya ubi jalar, dan ini ubi jalarnya kita cuci bersih, kemudian dikupas bersih juga, dan pastikan tidak ada getah, jadi harus dikupas bersih dan dicuci bersih terlebih dahulu ya, sebelum ubi jalarnya ini kita parut. Nah, di sini saya menggunakan ubi jalar ya teman-teman. Nanti jangan julid lagi kalau ini itu ubi kayu ya, karena di Hongkong itu sangat susah, dan ubi kayu itu musiman, tidak tiap hari ada. Jadi di sini saya menggunakan ubi jalar yang tiap hari ada ya. Jadi jangan julid-julid ya. Kalau mau komentar, sebelumnya disimak sampai selesai baru komentar, jadi biar tidak salah paham ya teman-teman, karena saya bisa membedakan mana ubi jalar dan mana ubi kayu ya. Oke, ini sudah selesai, kita kupas bersih dan dicuci bersih seperti ini ya. Dan langkah selanjutnya ini kita taruh di mangkok, dan di sini sudah saya siapkan ada parutan kelapa. Nah, ubi jalarnya ini kita parut terlebih dahulu semuanya ya. Nah, ini sudah selesai, kita parut semua ya ubi jalarnya teman-teman. Jadi ubi jalar kalau sudah diparut itu warnanya sedikit berbeda ya, berbeda dengan ubi kayu. Kalau diparut itu tetap warnanya putih dan cerah. Nah oke, dan langkah selanjutnya ini kita aduk-aduk, kemudian kita tambahkan bahan selanjutnya. Nah, di sini ada satu bungkus ya, satu bungkus agar-agar bubuk. Ini kita kupas dan tuang ke dalam adonan atau ke dalam mangkuk ya. Dan selanjutnya tambahkan ada 200 gram gula pasir, satu bungkus santan kara ukuran 65 ml ya teman-teman, dan kemudian tambahkan 1 sendok teh garam halus, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata ya teman-teman, seperti ini teksturnya. Dan kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan di sini ada 200 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras ketan ya, dan ini kita kembali aduk-aduk hingga tercampur merata seperti menjadi adonan ya. Ini adonannya itu mangkoknya kurang besar, jadi ini akan saya adonin pelan-pelan hingga menjadi adonan seperti ini ya teman-teman. Nah, ingat di sini tidak menggunakan air ya, cukup menggunakan kelembapan dari ubi jalar yang sudah kita parut tadi ya.
Dan untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing, tapi di sini saya bikinnya tidak terlalu manis ya, sedang-sedang saja. Nah, dan langkah selanjutnya ini adonannya akan saya bagi menjadi dua ya teman-teman, karena nanti tuh ada warna perisai pandan dan warna merah gitu. Nah, ini yang adonan pertama kita kasih perisai pandan secukupnya, kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya, seperti ini sudah pas banget. Nah, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan loyang, olesin minyak tipis-tipis sebelum kita tuang ke adonan ke dalam loyang ya, supaya nanti kalau sudah matang itu mudah dikeluarkan dari loyang. Harus diolesin minyak tipis-tipis saja. Nah, ini kita tuang semuanya ke dalam loyang adonan pertamanya. Nah, setelah kita tuang ke dalam loyang, kemudian ini kita rapihkan ya, rapikan atau ratakan gitu seperti ini. Nah, ini sudah rapi dan merata ya teman-teman. Oke, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan ini sudah mendidih ya. Kemudian masukkan adonan centilingnya ke dalam kukusan, dan ini kita kukus kurang lebih 30 menitan ya. Nah, dan langkah selanjutnya ini sisa adonannya kita taruh di mangkuk. Jadi ini saya pindahkan ke mangkuk supaya sesuai ukurannya itu sama gitu ya teman-teman, karena mangkuknya juga sama. Dan kemudian kita tambahkan pewarna makanan warna merah cabai ya, atau merah rose, dan ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata. Nah, oke teman-teman, ini sudah tercampur merata ya, seperti ini. Nah, dan langkah selanjutnya ini setelah kita kukus kurang lebih 30 menitan ya, dan kemudian kita tuang adonan yang warna merah di atasnya hijau. Nah, ini kita tuang sedikit demi sedikit ya, dan setelah kita tuang semuanya kemudian ratakan atau rapikan. Nah, setelah kita rapikan hingga rapi, kemudian tutup kembali dan kukus kurang lebih 1 jaman atau hingga matang ya teman-teman. Nah, jadi kue sentiling ubi jalar ini harus lebih lama kita kukus, karena berbeda dengan ubi kayu ya. Kalau tidak terlalu lama nanti kurang matang sempurna. Jadi ini akan kita kukus kurang lebih 1 jaman atau hingga matang ya.
Nah, dan ini setelah kita kukus kurang lebih 1 jaman ya teman-teman, ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat. Nah, dan setelah diangkat seperti biasa, ini kita diamkan atau dinginkan terlebih dahulu sebelum kita potong-potong atau sebelum kita keluarkan dari loyangnya ya. Jadi harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah dingin dan sudah ngeset ya, kemudian ini kita sisir pinggir-pinggirnya gitu seperti ini menggunakan pisau supaya mudah kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah, dan kemudian ini kita tuang ke nampan seperti ini, dan ini hasilnya ya. Nah, dan setelah itu kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Nah, ini karena loyang saya motifnya memanjang, jadi ini akan saya potong-potong seperti ini saja ya. Nah, dan ini setelah kita potong, dan ini hasilnya benar-benar cantik dan menarik dan mempesona sekali, dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget, enak, kenyal, gurih, mantep. Nah, kemudian di sini sudah saya siapkan juga ada kelapa parut kering gurih, kelapa parut andalan ya. Karena saya tidak punya kelapa parut basah, jadi saya menggunakan kelapa parut andalan, yaitu kelapa parut kering gurih. Kemudian ini kita taburin sentilingnya dengan kelapa parut seperti ini ya. Nah, dan langkah selanjutnya setelah kita taburin kelapa parut kering gurih, kemudian ini kita tata di piring dan sajikan di piring seperti ini. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, kue tradisional sentiling ubi jalar ya. Dan ini dijamin rasanya benar-benar enak banget, gurih, kenyal, wangi, mantep. Pokoknya yang penasaran silahkan dicoba saja. Semoga suka dengan resepnya ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat suguhan acara keluarga atau buat camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau buat ide jualan juga mantap sekali. Nah, ini bahannya murah meriah sekali kalau buat ide jualan. Sesuaikan bahan dan modal masing-masing ya teman-teman, dijamin untung melejit, untung banyak. Bahannya tidak terlalu mahal dan alias murah meriah ya. Cara buatnya juga mudah, simpel, tidak pakai ribet. Nah, ini akan kita cobain satu ya. Nah, dan ini tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman, dijamin pokoknya enak banget, kenyal ya. Wow. Oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 250 ml santan kental, itu kita rebus hingga mendidih terlebih dahulu ya. Dan kemudian di sini ada bihun sagu ya, ada 1 bungkus, tapi di sini nanti akan saya gunakan cukup 150 gram saja ya, atau 3 kepingan gitu ya teman-teman. Karena ini 1 keping ukurannya 50 gram, jadi kalau ada 3 keping itu 150 gram ya. Nah, jadi jangan lupa bihunnya ini kita cuci bersih terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam santan yang sudah mendidih ya. Harus dicuci bersih terlebih dahulu. Nah, oke, di sini santannya sudah mulai mendidih ya teman-teman, seperti ini teksturnya.
Kemudian kita masukkan bihun sagunya yang sudah kita cuci bersih tadi ke dalam santan yang sudah mendidih ya. Nah, ini kita aduk-aduk supaya sedikit lembek ya. Nah, ini sudah mulai lembek ya teman-teman. Jadi seperti ini kita pisah-pisahkan begitu ya, supaya tidak menggempal menjadi satu. Oke, dan langkah selanjutnya tambahkan 250 gram gula pasir, 1 sendok teh garam halus, dan 1 sendok teh vanili cair ya. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata dan rebus hingga airnya menyusut terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalau airnya sudah menyusut tinggal sedikit, nanti kita matikan apinya. Di sini saya bikinnya tidak terlalu manis-manis banget ya teman-teman, sedang-sedang saja. Cukup menggunakan 250 gram gula pasir ya. Nah, setelah airnya tinggal sedikit, kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk ya, seperti ini. Dan ini kita biarkan atau diamkan hingga dingin terlebih dahulu, dan ini setelah dingin ya. Nah, kemudian setelah dingin kita tambahkan pasta pandan secukupnya dan kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Dan langkah selanjutnya tambahkan di sini ada 250 gram tepung tapioka, 50 gram tepung beras ketan ya teman-teman. Dan ini kembali aduk-aduk hingga tercampur merata, dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepung ya, supaya nanti dikukus itu tidak ada putih-putihnya ya teman-teman. Jadi pastikan harus tercampur merata dan tidak ada gerindil-gerindilan seperti ini ya. Nah, ini sudah adonannya sudah pas, sudah tercampur merata ya. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepungnya ya. Bila perlu adonin menggunakan tangan juga boleh untuk memastikan tidak ada gerindilan tepung, tapi tangannya dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kemudian di sini sudah saya siapkan loyang, kasih minyak sedikit tipis-tipis dan ini ratakan. Nah, ini sudah mulai merata ya teman-teman. Cukup tipis-tipis saja, jangan terlalu banyak-banyak ya minyaknya. Nah, oke teman-teman, di sini ada daun pandan ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu aku ke pasar itu melihat ada orang dagangan pandan. Pas daun pandannya itu masih ada akarnya, jadi saya manfaatkan taruh di botol. Jadi di dalam botol itu dikasih tisu ya, dikasih tisu yang banyak, kemudian dikasih air. Nah, bisa kita manfaatkan setiap hari. Nah, ini kita ambil beberapa potong, nanti itu kalau kita diamkan beberapa hari lagi itu akan memanjang lagi, jadi bermanfaat sekali ya teman-teman. Aku beli 20 dolar Hongkong ya, sekisaran 40 ribuan gitu. Jadi saya manfaatkan, saya gunakan setiap hari seperti ini ya teman-teman. Karena daun pandan itu mahal sekali kalau kita beli di toko Indonesia ya. Nah, pas kebetulan ini tuh yang dagangan orang Cina teman-teman. Jadi saya beli aja, kebetulan sekali. Jadi saya manfaatkan seperti ini supaya numbuh, diambil numbuh gitu ya. Nah, kemudian ini daun pandan yang sudah saya potong tadi, ambil sedikit, dicuci bersih ya. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang seperti ini supaya kue talamnya itu ada aroma pandannya ya.
Oke, dan langkah selanjutnya ini kita tuang adonan talam bihun sagunya ke dalam loyang ya teman-teman. Ini kita tuang semuanya. Nah, setelah kita tuang, kemudian ini kita rapikan ya, atau ratakan gitu sesuai ukuran loyangnya ya, supaya nanti hasil kuenya itu rapi. Jadi harus kita rapikan dan ratakan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah merata dan rapi seperti ini. Dan langkah selanjutnya ini kita hentakkan supaya lebih padat. Kemudian di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kemudian masukkan adonan talam yang sudah kita taruh di loyang tadi ke dalam kukusan. Tutup kembali, kukus kurang lebih 1 jaman ya teman-teman. Di sini dikukus 50 menit, 40 juga sebenarnya sudah matang, cuman saya mau memastikan lebih matang sempurna lagi. Jadi saya kukus kurang lebih 1 jaman, dan ini setelah dikukus kurang lebih 1 jaman ya. Nah, dan ini hasilnya. Ini sudah kita angkat, dan setelah diangkat seperti biasa, ini kita diamkan atau dinginkan terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau sudah dingin mudah dikeluarkan dari citakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman. Nah, ini pinggirnya kita sisir menggunakan pisau terlebih dahulu supaya mudah dan gampang untuk dikeluarkan dari loyangnya. Nah, dan langkah selanjutnya ini kita tuang ke nampan seperti ini, dan kita tunggu sampai turun sendiri ya kuenya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Nah, kemudian ini daun pandannya kita sisihkan ya, kita ambil. Sebenarnya nggak usah dikasih daun pandan bawahnya juga nggak apa-apa ya. Daun pandannya kita taruh di adonan santannya, itu juga bisa sebenarnya. Cuman saya lebih suka seperti ini ya teman-teman, lebih wangi gitu ya. Oke, ini sudah kita ambil daun pandannya, dan langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Cara motongnya sesuaikan selera masing-masing ya, bebas. Mau dipotong kecil-kecil boleh, mau dipotong-potong lebih besar juga boleh, kotak-kotak gitu ya. Nah, oke, ini sudah selesai. Kita potong-potong kotak seperti ini ya teksturnya, dan hasilnya ya teman-teman bener-bener apa tuh luar biasa. Ini dijamin enak banget. Oke, dan langkah selanjutnya setelah kita potong semuanya, ini kita tata di piring. Nah, oke teman-teman, ini setelah kita tata di piring dan ini siap untuk disajikan. Ini hasilnya ya teman-teman. Kue talam bihun sagu pandan ya, dijamin rasanya benar-benar enak banget, wangi, kenyal ya, gurih, dan pokoknya yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba saja. Barangkali ada acara-acara hajatan atau acara keluarga atau buat
hidangan santai bersama keluarga tercinta juga cocok sekali ya. Cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Jika buat ide jualan pasti untung banyak teman-teman, tapi kalau mau buat ide jualan sesuaikan bahan dan modal masing-masing saja ya, mau dijual berapapun itu ya. Dibungkus dengan plastik mika itu pasti akan cantik dan kelihatan cantik, dan cocok sekali juga buat pelengkap isian snack box juga ya teman-teman. Pokoknya dijamin pasti suka, ini resep terbaru bener-bener mantul dan enak sekali pokoknya ya. Nah, ini akan kita cobain ya. Nah, kita lihat tekstur dalamnya. Jadi seperti ini ya tekstur dalamnya ya teman-teman. Jadi ini lebih kekenyal, wangi dan gurih. Nah, silahkan dicoba saja ya. Barangkali ingin mencobanya ya. Semoga bermanfaat resep dari Hetty. Oke, dan sekian dulu video saya hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Dan terima kasih juga yang sudah mengikuti dan menonton videonya dari awal hingga akhir ya. Pokoknya saya ucapin banyak-banyak terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.